Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Alhamdulillah para pemirsa dan juga para pemerhati, netizen, subscriber dari channel Padukan Gaul yang budiman, dimanapun Anda berada, baik di Nusantara maupun yang sedang di luar negeri. Semoga saja tetap diberikan kesehatan dan juga diberikan kemudahan di saat menjalankan aktivitas yang sedang dijalankan di sana. Dan bagi pemirsa yang saat ini sedang mengalami banyak permasalahan hidup, baik itu berhubungan dengan pribadinya, keluarganya, ataupun dengan rekan-rekannya, di mana gangguannya ada hal gaib, ada hal nyata, masalah apapun wujudnya, semoga saja segera mendapat solusi penyelesaian yang nyata dari Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang benar, dan juga nantinya pun efeknya bisa dirasakan secara pribadi, dan lebih-lebih pun dari efek itu bisa diambil hikmahnya dan juga disyukuri dengan cara segala sesuatu yang benar. Dan lebih-lebih setelah semua persoalan itu sedikit demi sedikit terkurangi, cara bersyukur yang benar semoga paham setelah menyimak setiap konten-konten dari channel Padukan Gaul. Dan juga pada pemirsa semuanya yang saat ini atau masih aktif menghubungi kami, terima kasih banyak atas sedikit daripada dukungan ataupun penyampaiannya. Namun terkadang kami sebagai manusia dengan kesibukan jasmani kami, jadi belum bisa secara maksimal mungkin membantu daripada para pemirsa. Dan semoga nanti pun bisa perbantukan semuanya, lebih-lebihnya begitu. Amin. Dan di kesempatan ini pemirsa, bahwa saja setiap manusia, setiap jasad manusia itu pasti dilengkapi dengan hal-hal gaib di tubuhnya. Dan di kesempatan ini pula kita akan membuat sebuah pengalaman nyata yang berhubungan dengan jasad manusia, di mana hal ini salah satu wujud sebagai penyakit. Penyakit ini sendiri, beberapanya mungkin pemirsa tahu bahwa penyakit itu ada non medis dan medis. Namun di kesempatan ini kami ingin mengungkap daripada penyakit yang dimana dari sisi medis penyakit ini sudah dikoreksi ataupun sudah dideteksi dengan alat-alat canggih di dunia manusia, itu tidak terlihat penyakitnya. Namun di sisi lain, mungkin dari hal gaib, dari netizen kami ini sering sekali mengalami keluhan di area perutnya. Apakah benar penyakit ini hanya penyakit perut atau dikatakan penyakit asam lambung biasa, atau mungkin ada penyakit-penyakit lain yang tidak kita ketahui sebagai manusia? Dan juga dari hal ini sendiri ada mungkin beberapa solusi alternatif kita sebagai manusia, di mana solusi itu tidak menyalahi aturan syariat dan hakikat, yang jelasnya begitu. Dan juga semoga dari konten kali ini pun bisa digunakan untuk berkaca diri ataupun pembelajaran bagi diri dari kami maupun para pemirsa semuanya. Itu yang kami sampaikan. Dan satu hal, bahwasanya setiap melihat konten dari channel Padukan Gaul, tetap menggunakan daripada hati yang jernih dan juga pikiran yang jernih, di mana mindset, daya pola pikir sebagai manusia pun nantinya semoga saja nanti tetap terjaga benar dan baik. Karena apa? Dari mindset itulah kita biasanya terpacu, dan juga yang akhirnya dari mindset inilah manusia akan mengerjakan segala sesuatunya, entah itu daripada pekerjaan nyata ataupun anggapan-anggapan. Itu sedikit yang kami sampaikan mengenai mindset. Dan juga mindset yang benar dan baik itu bagaimana, silahkan disimak di setiap konten-kontennya di channel Padukan Gaul. Lebih-lebih nanti pun membawa dampak positif kepada pribadi pemirsa. Itu yang kami sampaikan. Dan alhamdulillah di kesempatan ini saya masih ditemani mediator teman saya yang ganteng dan jaga, si muda-muda, yaitu Mas Ahmad.
Assalamualaikum Mas Muhammad. Waalaikumsalam Mas Ndis. Bagaimana kabarnya, sehat ya? Alhamdulillah sehat Mas. Sehat. Sehat. Oke, mungkin itu saja atau ada pesan khusus? Sudah cukup Mas. Cukup. Terima kasih kalau sudah cukup. Kayak berbunga-bunga kamu ini. Alhamdulillah Mas. Selalu berbunga-bunga. Saya juga berbunga-bunga melihat kamu. Tapi 2 bunga ini Mas. Wow, 2 bunga 1 tangga ya. Bukan. Udah ya Mas? Ya. Mungkin itu saja sedikit pemirsa daripada penyampaian kami di kesempatan ini, dipahami dan juga dikerjakan segala sesuatunya itu dengan cara-cara yang benar. Itu yang selalu kami sampaikan kepada diri kami maupun para pemirsa. Terlebih mengenai daripada penyakit yang dialami oleh manusia, itu pasti ada solusi alternatif yang terbaiknya. Bagaimana tergantung mindset kita menyikapinya segala sesuatu itu. Dan begitu pemirsa. Dan mohon izin, mohon doanya di kesempatan kali ini semoga diberikan kelancaran dan kemudahan semuanya dan bisa diambil hikmah maupun manfaatnya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang di foto ini. Gagal yang orang di foto ini kemana? Apa-apa detektor ini otomatis keluar mengapal lempar seluruhnya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan izin Sang Yang Nurjana, gaib terkuat yang dalam jasad orang yang difoto ini yang buat sakit di area perutnya, di mana tidak terdeteksi dari alat kecanggihan di dunia manusia dari gaibnya yang asli dari tubuh ini. Tarik tansai. Semakin menguasai utuh full lengkap. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Kita suaranya terhubung, tersambung, bisa diajak bicara bahasa manusia, bahasa Indonesia. Ini di kepala ini dari mana sih ini? Di kepala ini bukan saya. Siapa? Bukan. Dari mana ini kepalanya? Ada gulanya apa? Dari mana? Tidak tahu. Otomatis terkunci, seluruhnya ketarik tangan kiri saya. Dan izin beliau guru saya. Kembalikan ke siapapun jika itu memang dikirim, jika tidak langsung hancur meledak terlempar. Tuh, di kepalamu juga ada. Ya ini bental-bental kepala saya ini. Seperti digigit nyamuk. Ya itu masih. Semua kembali, wujud apapun, benda atau apapun yang bisa muncul. Saya mau berlari. Masuk. Kamu lari kemana? Lari aja ini, luas tempatnya. Lari, silakan kamu lari ke sana. Belakang ya? Gimana larimu ke belakang? Bisa muter sini. Terkunci. Kamu Muhammad. Kamu membelakangi saya ini nggak pas Hei, kamu jangan berpose seperti itu. Begini, terbalik otomatis. Terbalik. Udah. Didorongkan teman saya nanti kamu. Saya ini takut di sini, saya mau lari. Kenapa takut? Wong kami juga menakutkan kok. Teman-teman saya sedikit. Di sini tuh banyak yang musuh saya, makanya saya takut. Oh, banyak kamu dimusuhi di sini? Iya. Kamu nggak dimusuhi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong jangan dimusuhi. Ya, diberikan ruang. Dibentengi, dipagari seluruhnya.
Mau makan lengkap makanan minuman depanmu. Daging, saya suka daging. Ya. Lengkap Ini semuanya. kan saya punya tenaga untuk lari. Jangan pose kayak tadi loh ya. Setelah makan saya lari. Nggak bisa lari nanti kakimu. Nggak ada kekuatannya. Saya hanya mengambil untung dari kamu saja ini. Terkunci tubuhmu dalam tubuh media ini. Mana minumannya? Minumannya lengkap di depanmu hadir. Kenapa saya tidak bisa lari? Nggak tahu. Ada apa kamu? Kamu siapa? Golongan apa? Berasal dari mana? Jujur. Ya, Kalau boleh langsung dihancurkan sekalian kamu. saya ya? ini golongan gaib, golongan siluman. Oh, kamu gaib. Ya, Kamu siluman. hmm, Dari mana? saya bukan dari jasad ini. Terus dari mana asalnya? Sebenarnya saya sudah berpindah-pindah mengikuti dari jasad manusia. Setelah manusia itu mati, saya mengikuti anak turunnya. Oh, pernah mengikuti Pindah-pindah. manusia yang dimana manusia itu udah meninggal. Ya, Dan ada hubungannya sekarang ini yang kamu ikuti itu ada hubungan darah atau keturunan gitu. iya anak turunnya. Nanti kalau anak itu, ya wanita itu mati, saya juga mengambil anak turunnya juga terus. Oh, kamu itu berasal dari leluhur kalau begitu. Ya, Loh, banyak orang menganggap bahkan seorang yang dikatakan alim baru-baru saja itu mengatakan bahwasanya leluhur itu apa ya, hanya mendampingi saja, bukan begitu berarti. hutan leluhur itu banyak. Ada yang sengaja memang mendampingi, Terus untuk menjaga supaya dari leluhurnya itu mempunyai sebuah pesan, petunjuk untuk anak turunnya juga. Ada yang baik, ada yang buruk. Terus kalau kamu kategori yang mana? Saya, Kamu kategori yang mana? saya beringas, Beringas? menyakiti. Berarti mengambil upah. Ya, Oh, notabene leluhurnya dahulu itu orang seperti apa? Hebat, ya sakti, sekali. atau mungkin dikenal mungkin alim di mata manusia di masa lampau, Bahkan, atau kayak apa? saya jauh dari orang yang saat ini hidup. Oh, 6, jauh. dia ke 6 ke atas dari bapak-bapaknya sampai ke 6. Dulu selalu merawat pusaka. Di mana pusaka itu ya saya di dalamnya. Orang yang selalu menantang lawan-lawannya. Manusia pilih tanding. Wih, ngeri kali. Saya membantu dalam keberaniannya untuk melawan daripada manusia-manusia yang memusuhi dirinya. Menggertakan, gertakan dengan suara-suara. Lawannya pasti gentar. Kalau kamu berdusta loh, otomatis tubuhmu langsung dipotong-potong, hancur, meledak bahkan. Apa tuh? Sini juga banyak siluman. Mana siluman? Ini manusia, teman saya manusia, itu teman saya juga Bukan, manusia. golongan hidup seperti saya ini. Di mana? Siluman. Di mana? Jasad-jasad manusia. Kamu ini. Oh. Banyak juga. Dia sering terbang nggak? Membawa tongkat nggak? Apa itu siluman? Itu kan ya membawa tongkat emas. Itu saya tidak mau ikut campur dengan siluman itu. Oke. Musuh sebenarnya itu. Oke. Ini kembali fokus ke kamu saya. Kamu makan boleh lah. Ya, kalau kamu tidak berbicara, saya pasti makan. Dia makan dulu. Kamu tidak makan? Saya. Ya. Saya cukup merokok. Apa Nyantai enak lah. merokok tidak makan? Ya enak-enak saja. Habis ini dagingnya. Kamu kasih sedikit aja. Tambah banyak lengkap di depanmu. Ya. Bagus kamu, bagus. Saya- Apa yang kamu bantu? Bukan saya. Bagaimana? Apa yang kamu perlukan? Akan saya bantu. Saya hanya ingin bertanya, komunikasi lah. Kita itu intermezzo.
Karena kamu gaib, saya kan nggak bisa melihat gaib. Mata saya kalau melihat itu kan mungkin melihat perempuan yang cantik, laki-laki itu kan bisa. Tapi untuk melihat kamu sendiri yang gaib itu kan ya mungkin butuh perantara jasa teman saya ini kan gitu. Meramkan saya ini. Wih, ngeri kali. Mata selalu melotot, Terus taring. Saya juga punya cakar ini. Oh, wujudnya apa? Siluman apa itu? Harimau loreng. Harimau loreng. Ya. Kalau jadi kucing bagaimana? Masuk angin ya kalau loreng. Kamu masuk angin. Apa itu? Oke. Tapi dulunya kamu sebelum jadi siluman itu golongan apa? Nah, ya. Ceritakan dulu. Nah, di sini kamu nggak bisa berdusta loh. Iya, Berdusta iya. langsung hancur. Awal saya diciptakan, saya itu golongan jin. Terus? Untuk menjadi golongan siluman, harimau yang seperti ini, Terus? mempunyai cakar kekuatan. Saya juga perlu proses yang sangat panjang sekali. Saya menjadi budak dari golongan iblis untuk membantu dari hajat-hajat manusia. Salah satunya ya leluhur itu. Orang yang saat ini saya ikuti untuk mengambil apa yang dulu pernah saya bantu dari leluhurnya. Untuk kewibawaan, kesaktian, kekebalan juga bisa. Oh, jadi begitu toh ternyata. Weh. Saya kalau mengaung itu mengerikan. Wih. Suara lantang. Coba mengaung. Sambil Itu ya suara kucing. Au. lebih besar saya suaranya. Sambil menerkam. Ngeri ini saya ini. Oke. Terus ini yang mau saya tanyakan kepada kamu. Boleh kan saya berbicara dulu? Ya silakan. Kamu kok bisa membuat sakit dari orang teman saya ini, istri teman saya ini, bagaimana kisahnya? Ya. Padahal di dunia manusia kan kalau manusia sakit itu kan ada alat yang canggih untuk mendeteksi penyakit A, B, C dan lain sebagainya kan gitu. Ya. Namun di kenyataan dideteksi itu nggak terlihat apa-apa, namun rasa sakit itu masih ada. Itu kamu yang membuat. Iya. Bagaimana cara kerjamu? Golongan kami kan tidak bisa dilihat daripada sembarang manusia. Apalagi alat-alat manusia untuk mendeteksi golongan kami. Golongan kami juga bisa menipu. Alat yang untuk mendeteksi kami juga kami buat rabun dari alat itu supaya kami tidak terdeteksi. Kami juga berpindah-pindah. Kalau alat itu misalkan bisa mengetahui rasa sakit, baik itu di perut, di organ-organ hati di sini, saya juga berpindah ke atas ke kepala. Setelah alat itu disingkirkan, kami kembali lagi. Disitulah golongan kami tidak bisa dideteksi. Tapi kami selalu membuat sakit daripada tubuh manusia itu sendiri. Gantung saya menyukai bagian apa. Nah, ini kenapa kamu membuatnya di area perut? Adakah hubungannya di leluhurnya masa lalu dengan orang ini? Bisa kamu jelaskan? Ya pasti ada. Bagaimana? Jelaskan dulu lah. Saya sebenarnya tidak membantu dirinya. Terus? Kalau dirinya membaca kelakuannya seperti leluhurnya terdahulu ya pasti saya membantu. Saya hanya mengambil upah. Lalu saya mendirikan rumah dalam jasad manusia itu sendiri. Bagian lambung. Ya, sebenarnya saya sudah sejak kecil melukai daripada orang yang saat ini saya ikuti. Cuman karena saya selalu melukai terus-menerus, efeknya ya sampai sakit. Saya robek semuanya dalam sini. Robek. Kalau terkena makanan perut terasa perih. Bahkan mual-mual. Dan itu diobati dengan obat-obatan di dunia manusia itu nggak bisa. Sudah saya bilang. Saya itu bisa berpindah-pindah. Jadi obat di dunia manusia kalau untuk mengatasi hal gaib, gaibnya pindah kan gitu toh. Terus obat itu nggak ngefek, nggak berfungsi, nggak bekerja juga. Ya bekerja. Kerja ya tergantung. Golongan kami komunikasi juga sama golongan yang musuh kami atau teman kami. Kalau teman ya kami negosiasi dulu dengan goib yang ada di obat-obatan itu. Kamu sembuhkan dulu. Nanti kamu jadi teman saya, mengambil bareng-bareng. Seperti itu prosesnya. Oh,
Oh, jadi begitu ya ternyata siluman Makan. harimau loreng. Makan. Itu ada juga siluman harimau berwarna oyen. Apa itu? Ya, harimau kecil itu. Gigit nanti kamu loh. Gimana? Itu belakangmu lihat. Hus. Bukan itu, bukan saya. Ya memang bukan kamu. Terus begini yang mau saya tanyakan kepada kamu. Terkadang dari golongan kamu saat membuat sakit dalam tubuh manusia kan sulit untuk percaya. Karena manusia itu dibekali dengan akal. Ya, Walaupun di dalam tubuh manusia itu ada hati, kan gitu. Ya. Tapi terkadang jikalau akal cenderung menguasai, mendominasi dari tubuh manusia, berarti rata-rata orang yang terkena gangguan penyakit gaib seperti kamu kerjakan seperti ini itu nggak bisa disembuhkan kalau begitu, atau bagaimana? Ya, golongan kami menyakiti juga bisa memperbaiki. Wih, hebat bisa sekali memperbaiki kamu juga. Kenapa? Kalau golongan manusia tidak percaya, kenapa dia bisa sakit, tidak bisa disembuhkan? Kenapa? Dia banyak mendatangi orang juga. Kenapa penyakit saya tidak sembuh-sembuh? Harusnya dia juga berkaca juga. Apa ada yang salah dalam diri saya, dalam hati saya, ataupun dia sadar sebagai manusia itu sebagai apa? Apa dia bercermin seperti itu? Oh, jadi begitu ya ternyata. Dia sakit harusnya dia bercermin. Apa ada yang salah? Apa ada yang salah? Dia flashback ke belakang dulu. Oke, jadi jelas lah. Terus ini yang mungkin saya tanyakan kepada kamu, halnya bersifatnya agak umum karena sering dijumpai di dunia manusia. Rata-rata manusia mereka kan lebih, ya, manusia setiap melangkah apapun itu hak prerogatif manusia pribadinya masing-masing. Namun terkadang dikala hal seperti ini sudah kamu katakan digunakan dengan teknologi medis atau teknologi nyata dunia manusia kan pernah bisa sembuhkan gitu. Ya. Tapi di dunia nyata itu ada obat yang mungkin ada efek sampingnya. Apakah itu ada golongan gaib juga yang bekerja? Ada. Kalau tidak bisa dilihat dari mata, bisa juga organ dari manusia itu dibedah untuk melihat mana yang sakit, mana yang sakit. Bukankah itu sebab mengerikan bagi manusia? Sakitnya sangat luar biasa. Tubuh dibedah untuk mengetahui hal-hal mana yang rusak, hal-hal mana yang harus diperbaiki. Itu yang parah. Terus untuk memperbaiki tubuh yang rusak, apakah tubuh itu perlu dibedah-bedah terus-menerus? Bukan. Atau mungkin tubuh itu harus dicincang-cincang atau gimana sih? Ya dibersihkan. Caranya kayak apa? Manusia itu dia tiap hari dimandikan terus kok. Bukan dari luar, terus dari dalam. Berarti mulut manusia dibuka diisi air, kopiak-kopiak gitu. Jangan ngajak bercanda saya ini. Oh tidak, bagaimana? Saya jengkel sama kamu semua. Ya. Golongan kami kan bertempat dalam jasad manusia. Harusnya ya dibersihkan juga lewat dalam. Harus dibersihkan lewat dalam. Ya. Oke. Lah, manusia sendiri terkadang mereka kan ya sulit mempercayai hal-hal yang sifatnya dari dalam untuk membersihkan daripada tubuhnya kan gitu. Ya pasti menolak. Kenapa kok bisa begitu? Berarti kalau dia menolak, tidak percaya, berarti golongan-golongan yang bersifat negatif itu sudah mempengaruhi dari pikirannya, dari hatinya. Oke. Terus ditutup itu dalam hatinya. Kalau tahap-tahapnya sudah menjadi seperti ini kan tidak terlihat terdeteksi oleh alat, namun dirasakan terus-menerus. Ya itu karena saya sudah terus-menerus membuat sakit. Solusinya bagaimana? Dibuang golongan kamu gitu? Ya diusir. Kan banyak orang sudah mengusir jin, siluman, iblis, membacakan komat kamit, baca mantra. Ya orang siapa? Banyak itu orang-orang pintar, orang-orang yang dia pandai.
Ya, Apa nggak bisa orang-orang seperti itu? ya bisa-bisa saja. Terus? Kalau manusia itu yang gimana dia bisa dari ucapannya itu yang membantu itu bukan saya. Oh. Jadi Heeh. kami kan mengambil upah. Mm-mm. Yang membantu itu ya bukan yang mengambil upah. Hmm. Golongan kami perang. Mm-mm. Setelah kami perang, kami diusir. Oh. Bisa. Cuma Oke. perlu proses juga. Hmm. Golongan kami pastikan melawan. Mm-mm. Tidak terima begitu saja. Oke. Kamu lihat sekeliling kami. Coba kamu lihat. Golongan-golongan apa? Mungkin banyak jin atau apa? Bukan. Bukan. Tuh depan-depan saya ini ada benda-benda. Isinya apa? Jin. Bukan. Jangan bohong kamu. Tidak. Lalu ada orang yang mengatakan itu isinya jin, siluman dan lain sebagainya, itu gimana? Orang siapa yang kamu maksud? Nih Orang orang-orang itu banyak. orang-orang mungkin seperti ini, dia pintar, alim di dunia manusia. Ya. Dia tuh bisa menerawang juga. Wih. Makanya dia bisa mengatakan di dalam benda-benda seperti ini golongan jin. Justru dia yang menjelek-jelekan orang sebenarnya. Dia tidak berkaca diri. Ya itu urusan dan hak mereka masing-masingnya. Terus ini bagi kamu pribadi, kamu kan gaib. Sekarang ini masih fasik. Ya. Sekarang ini kamu siluman. Dulu apa jin? Jin. Mau tidak diajak kembali ke jalan yang benar dan baik, kembali ke jin lagi sesuai penciptaan hakikat awal daripada jin. Kan gitu. Bisa. Saya ini sudah menjadi siluman sudah ribuan tahun. Tahu sudah lama jadi siluman. Ya, soal bisa atau tidak ya itu urusan yang maha kuasa kan gitu. Mau apa tidak intinya kamu. Apa enaknya jadi jin lagi? Saya malah turun pangkat sebenarnya itu. Bukankah turun pangkatnya golongan gaib itu dari jin ke siluman? Tidak. Yang benar seperti itu. Saya tidak tahu. Kamu nggak tahu. Tidak tahu. Ini coba kamu buka dadamu. Untuk apa? Coba kamu buka dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan izin. Setelah melafal Allah iman Islam masjid dan lengkap. Masuk tambah dalam. Semakin tenang, semakin sejuk, damai, nyaman kamu rasakan iman. Jika berdusta berapa langsung hancur meledak. Ini seperti awal penciptaan saya. Mau apa tidak? Ya tenang seperti ini. Tapi saya harus tahu jin diciptakan untuk apa. Seperti itu. Ini tak sampaikan. Dulu saya bisa menjadi siluman karena saya tidak menaati perintah itu. Itu ceritanya saya menjadi siluman. Oke. Kamu tidak taat perintah Allah di waktu itu. Ya, lalu saya mengikuti golongan iblis. Saya jadi siluman. Sebenarnya lebih baik seperti ini sebenarnya. Mau. Ya udah kalau mau coba diajak teman-temanmu itu yang buat penyakit di tubuh teman saya. So perempuan ini yang kamu ikuti. Milih semua. Gimana itu cara menyadarkannya seperti saya? Harus disadarkan dulu. Ngeyel pasti. Syariat Islam lengkap dan seluruh cara amalnya ibadah dan amalnya dari beliau. Ilmunya lengkap masuk. Lengkap dulu masuk. Sebelum kamu sempurna nanti kamu bisa membawa iman itu kepada kawan-kawan di sekelilingmu. Ya. Banyak itu yang mau. Diajak baik-baik. Itu juga dia harus menjaga juga itu. Supaya tidak berprasangka buruk. Kalau dia berprasangka buruk, nanti bisa jadi penyakitnya lebih parah. Jadi persifatan manusia itu sendiri itu dipengaruhi gaib dan jika itu dibesarkan, maka kan bisa penyakit. Ya. Oke. Ya.
Sudah, Sudah. tapi bukan seluruhnya. Ya udah, yang mau saja. Sudah. Sekarang kamu bersyahadat, bersaksi pada Allah. Ikuti apa yang saya ucapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu Asyhadu alla alla ilaha ilaha illallah illallah wa asyhadu wa asyhadu anna anna Muhammadar Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullah Astaghfirullah Rabbi Rabbi min kulli dhanbin min kulli dzambin wa atubu ilaihi. wa atubu ilaihi. Sallallahu ala Sallallahu ala Muhammad. Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan izin iman Islam lafal Allah masjid dan pasukan merasakan itu semakin dalam, semakin jernih, semakin sejuk dan nyaman dirasakan. Jika berusaha berapa ingat merupakan meledak seluruh semua syariat Islam lengkap dan seluruh tata cara ibadah lengkap dengan izin Sang Hyang Nurjana. Semuanya masuk. Amalnya di beliau Sang Hyang Nurjana dan seluruh ilmunya lengkap dan pengobatan yang terang tanpa ada semakin lain semuanya masuk. Allah Sallallahu alaihi Muhammad. Kembali ke wujud asal masing-masing. Perjanjian dengan iblis dan seluruh orang yang difoto ini semua terputus. Semua dengan semua. Balik ke jin. Sallallahu alaihi Muhammad. Hilang semua tabeng ataupun anak dari gimana? Sudah, saya mau mengeluarkan. Dulu pernah saya ambil. Silahkan. Ya, sudah. Sudah semua. Cuman ada golongan lain yang mengambil. Kamu punya ilmu lebih tinggi dari mereka. Hancurkan mereka. Ingat, itu dalam rangka taat pada perintah Allah, berjuang. Laksanakan. Kamu makhluk gaib, namun sekarang berjuang secara nyata melalui perantara jasad manusia. Saya mohon. Ini menggunakannya gimana? Ilmu itu menyatu. Otomatis langsung diberikan. Salam. Ya. Tarik saja itu iblisnya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan cincangnya yang mana? Semua keikutnya membuat sakit dalam anda itu semuanya. Berikan semuanya. Semua cincin yang masih ya. Dan izin Sang Hyang Nurjana. Gaib fasik ia masih terjadi dalam mesin orang yang foto ini seluruhnya. Terlihat Racun tinggalkan dari saya mobil iblis semua ada. Semua gaib fasik. Semua sisa-sisanya Tarik seluruhnya. tarik semuanya. Pengaruh kotoran racun semua efek-efek di perut dari orang yang foto ini semuanya otomatis pindah seluruhnya ke tangan kanan saya. Dan izin Sang Hyang Nurjana. Efek apa seluruhnya pindah ke tangan saya. Racunnya yang masih terus. Kamu kan punya ilmu, obati, mentahkan obat, Ya itu berdoa, harus dirapatkan kembali itu. perbaiki, laksanakan semua dalam rangka taat pada perintah Allah. Masuk dalam
Bismillahirrahmanirrahim. Ya sudah. Sudah. Ya, nanti biar yang menempel-nempel, biar mencair lah. Biar mencair saja itu. Otomatis keluar mudah nanti lewat buang air kecil, benda besar, dan juga lewat jalan berupa muntah dalam sunyi. Sallallahu alaihi Muhammad. Penyakit-penyakit sudah membeku. Sudah. Sudah. Kamu pesan enggak? Bagi orangnya. Ada. Apa? Ya, saya kan berasal dari leluhur orang yang saat ini saya ikuti, saya sakiti. Tidak usah mengikuti dari apa yang dulu dari leluhurnya pernah dijalankan. Baik menjalankan amalan maupun selalu merawat pusaka. Semuanya tidak usah dijalankan. Cukup dia menjalankan dari apa yang harus diwajibkan sebagai manusia diciptakan di dunia ini. Sama di dalam hati dan juga pikiran. Hilangkan semua pikiran negatif. Tidak usah berprasangka buruk kepada manusia lain. Selalu berpikir positif. Dan selalu mengingat dia kewajiban sebagai manusia itu di dunia sebagai apa. Itu yang perlu diingat. Selalu berpikir positif. Itu saja. Jadi pada dasarnya itu dimulai di mana? Jika apa yang pernah dikerjakan leluhur kita itu mungkin halnya keliru, itu tidak perlu kita yakini kebenarannya dan tidak perlu kita ikuti gitu. Kalau memang ajarannya itu benar, baik, itu mungkin bisa diambil kan gitu. Dan yang terpenting lagi bahwasanya manusia itu memiliki sifat. Nah, sifat-sifat buruk ini harus dikikis oleh manusianya. Kalau itu seperti yang kamu sampaikan mungkin jelas. Itu pemirsa, jadi segala sesuatu, penyakit apapun yang dialami oleh kita manusia itu pun tak terlepas dari apa yang hinggap di tubuh kita, kan gitu. Dan semua itu berawal dari gaib lalu menjadi nyata. Dimana jika gaib itu banyak, berarti persifatan manusia itu menyesuaikan gaibnya. Mungkin kalau manusia itu pemarah, terus cengeng, nangis terus, sedih sekali bawaannya, itu berarti ada gaib mungkin yang membuat pengaruh panas sedih tadi. Ya banyak berlapis-lapis. Kalau diteruskan selalu marah-marah, iri dengki, selalu tidak terima kepada orang lain, ya dia sebenarnya rugi sendiri. Nanti timbulnya ya malah selalu marah-marah ya. Persifatan energi negatif itu terus menerus dilakukan. Jadi begitu toh ya ternyata. Oke, terima kasih. Sekarang kamu keluar dari tubuhnya, berjuang ya, laksanakan perintah Allah, taat ya. Saya mohon dengan izin beliau perintah untuk berjuang ini Mas Dudan. Ya. Sudah. Silakan kamu keluar. Salam. Makasih sudah melepaskan golongan kami dari cengkraman iblis. Iya, saya mohon izin pamit langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Mas. Sehat. Alhamdulillah pemirsa, begitulah sedikit adanya dialog di kesempatan kali ini menyikapi daripada sebuah penyakit yang dialami oleh rekan netizen kami, di mana semua penyakit itu berawal dari gaib, di mana gaib itu tidak terlihat. Jika gaib itu lapisannya sudah sangat banyak, maka nanti pun akan suatu masanya menjadi penyakit nyata. Dari hal itulah ternyata akhirnya bisa membuat penyakit. Dan solusi kita manusia, di mana terkadang kita lupa bahwa kita itu memiliki sifat, memiliki rasa, kan gitu. Jika sifat itu buruk, ya tidak perlu kita teruskan. Dan salah satu sifat buruk mungkin pemarah, cengeng, mudah menangis dan lain sebagainya yang sifatnya buruk mungkin banyak diketahui, kan gitu. Itu perlu dibenahi, ditinggalkan sifat-sifat seperti itu dengan cara yang benar pula, memperbaikinya, bukan asal-asalan. Karena apa? Segala sesuatu itu jika dilaksanakan dengan cara benar, insya Allah nanti efeknya akan dirasakan oleh yang melaksanakan, kan begitu. Dan dari konten kali ini mungkin bisa sedikit banyaknya diambil iktibar apa yang perlu diambil, dan jika banyak hal buruk atau negatifnya tinggalkan. Itu yang selalu kami sampaikan. Dan mindset, pola pikir sebagai manusia tetap dipegang dengan mindset yang benar, di mana kita sebagai manusia
diciptakan oleh Allah itu hanya untuk taat beribadah secara benar. Dari konten ini pula, jika halnya kurang pas untuk diambil, mungkin bisa dianggap sebagai hiburan bagi para pemirsa, kan begitu? Karena tetap kebenaran bukan dari kami. Kami ini hanya manusia biasa, dan kebenaran mutlak itu tetap milik Allah Subhanahu wa taala. Dan kami banyak kesalahan itu karena kesalahan kami sebagai manusia. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih banyak atas segala dukungan dan atensinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.